bikin heboh dan harus ada petunjuk yang benar. Berita mengejutkan tentang PSSI yang ternyata hoax. Video Erick Thohir bikin heboh, ini fakta yang harus Anda tahu. Banyak yang terkejut dengan video Erick Thohir yang dikabarkan mengumumkan PSSI akan keluar dari AFF. Namun, apakah benar begitu? Jangan langsung percaya, baca dulu klarifikasinya dan temukan fakta yang sebenarnya. Tom Haye sebut Jay Itzes sebagai sosok penuh keberanian dan disiplin seperti robot. Kenapa? Tom Haye baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap Jay Itzes yang disebutnya memiliki disiplin luar biasa dan berani mengambil risiko besar. Apakah kualitas ini yang membuat Jay Itzes berbeda dari yang lain? Temukan alasan di balik pujian tinggi Tom Haye yang mengejutkan ini. Indra Syafri dan Shin Tae-yong sepakat ini masalah lama yang terus menghantui timnas Indonesia. Meski sudah banyak perubahan, timnas Indonesia masih menghadapi masalah yang sama sejak dulu. Indra Syafri dan Shin Tae-yong akhirnya sepakat tentang isu besar ini. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar untuk timnas ini? FIFA prediksi Marcelino Ferdinand akan bersinar lawan Australia dan Bahrain setelah gagal di Piala AFF 2024 meski Piala AFF 2024 berakhir dengan kekecewaan. Marcelino Ferdinand diprediksi akan tampil cemerlang di laga berikutnya. Apa yang membuat FIFA yakin ia akan bersinar saat menghadapi Australia dan Bahrain? Temukan prediksi dan harapan besar untuk masa depan Marcelino. Keinginan mulia Jay Itzes membangun panti asuhan dan sekolah untuk masyarakat Indonesia. Jay Itzes bukan hanya sukses dalam karier, tetapi juga memiliki mimpi besar untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia. Apa yang membuatnya bertekad membangun panti asuhan dan sekolah? Temukan alasan di balik keinginan mulia ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin heboh dan harus ada petunjuk yang benar. Berita mengejutkan tentang PSSI yang ternyata hoax. Video Erick Thohir bikin heboh, ini fakta yang harus Anda tahu. Banyak yang terkejut dengan video Erick Thohir yang dikabarkan mengumumkan PSSI akan keluar dari AFF. Namun, apakah benar begitu? Jangan langsung percaya, baca dulu klarifikasinya dan temukan fakta yang sebenarnya. Berita gembira bagi para penggemar timnas Indonesia. Baru-baru ini beredar video yang mengklaim bahwa Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengumumkan bahwa Indonesia akan keluar dari ASEAN Football Federation (AFF). Namun setelah melalui pemeriksaan fakta, ternyata klaim tersebut tidak benar. Video yang beredar sebenarnya adalah kumpulan potongan-potongan dari berbagai acara yang dihadiri Erick Thohir, seperti konferensi pers, rapat internal, dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam video tersebut, narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia keluar dari AFF adalah salah. Faktanya, Erick Thohir tidak pernah mengatakan hal tersebut dalam kesempatan apapun. Salah satu video yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut berasal dari konferensi pers yang disiarkan di PSSI TV pada 28 April 2023. Di acara tersebut, Erick berbicara mengenai komitmennya untuk menghilangkan pengaturan skor dan memperkuat tim nasional Indonesia, bukan mengenai keluar dari AFF. Video lainnya yang memperlihatkan Erick dalam rapat dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) pada Juni 2024 juga tidak menyebutkan pengunduran diri Indonesia dari AFF. Bahkan, Erick justru meminta agar jadwal liga tidak berbenturan dengan pertandingan tim nasional.
Selain itu, beberapa potongan gambar yang digunakan dalam video tersebut menunjukkan Erik berbicara tentang berbagai program untuk memperkuat sepak bola putri dan mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk ajang internasional, bukan tentang keluar dari AFF. Erick Thohir sendiri telah menegaskan bahwa kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah sebuah pelajaran berharga. Ia mengungkapkan bahwa PSSI akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih dan pemain, serta memastikan bahwa jadwal pertandingan tim nasional disesuaikan dengan baik agar sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi. Sebagai penutup, kita semua harus bersyukur karena klaim yang beredar tersebut tidak benar. Timnas Indonesia tetap berkomitmen untuk terus bersaing di ajang internasional. Dan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir akan terus berupaya memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Terus dukung Timnas Indonesia karena jalan menuju kejayaan tak akan terhenti. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tom Haye sebut Jay Itzes sebagai sosok penuh keberanian dan disiplin seperti robot. Kenapa? Tom Haye baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap Jay Itzes yang disebutnya memiliki disiplin luar biasa dan berani mengambil risiko besar. Apakah kualitas ini yang membuat Jay Itzes berbeda dari yang lain? Temukan alasan di balik pujian tinggi Tom Haye yang mengejutkan ini. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, memberikan pujian setinggi langit untuk sosok Jay Itzes. Jay Itzes saat ini berkarier di Venezia FC yang berada di kasta tertinggi Liga Italia. Tentu kariernya saat ini tidak dimulai dalam semalam. Pemain 24 tahun tersebut harus memulainya saat Venezia FC masih tampil kasta kedua Liga Italia musim lalu. Saat itu pilihan untuk berkarier di Liga Italia beresiko besar mengingat dirinya baru saja habis kontraknya bersama Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Dirinya berhasil membuktikan dirinya menjadi andalan Venezia FC di lini belakang selama 2 musim terakhir. Keberaniannya mengambil resiko dan kedisiplinannya di dunia sepak bola membuat Tom Haye kagum. Pemain 29 tahun tersebut sempat memiliki perjalanan karier mirip dengan Jay Itzes yang punya potensi mencapai level tertinggi di Eropa. Namun dirinya masih menyesal tidak mengambil resiko sebesar Jay Itzes saat berusia muda sehingga tak mencapai level lebih tinggi. Dan saya rasa saya bisa menambahkan sesuatu karena bilang itu juga merupakan sebuah pencapaian bahwa Jay tentu saja sudah bermain sepak bola profesional selama 6,5 tahun, ujar Tom Haye di kanal YouTube pribadinya. Tapi sekarang saya lebih mengenalnya, tentunya dengan timnas. Tapi saya bisa melihat satu hal dan dia hidup dengan standar itu setiap hari untuk mencapai segalanya. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya di dalam dan di luar lapangan selalu sejalan dengan upaya mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Contoh paling mudah adalah kedisiplinan. Saya pikir terutama saat ini di zaman yang kita jalani ada banyak gangguan. Apalagi dengan pemain muda juga pemain bertalenta, masih banyak pemain yang bisa lolos karena bertalenta. Tapi saya pikir ada banyak pemain yang mungkin di akhir karier mereka akan berkata, ya, jika saya berbuat lebih banyak di periode ini, saya mungkin bisa mengambil langkah lain. Dan menurut saya Jay adalah contoh di usia muda yang menurut saya saat ini dia dapat berkata, saya melakukan segalanya untuk berada di tempat saya sekarang.
Dan menurut saya itu sangat mengesankan karena banyak orang, mereka bisa bekerja keras, namun dengan adanya gangguan terkadang Anda meninggalkan hal-hal kecil dan langkah-langkah kecil untuk dikembangkan juga. Karena saya adalah contoh sempurna dari seseorang yang akan mengatakan jika saya bekerja lebih banyak ketika saya masih muda, saya bisa mengambil langkah berbeda, lanjutnya. Tom Hye juga memuji kedisiplinan seorang Jay Itzes. Pemain 29 tahun tersebut sempat bergurau bahwa kapten timnas Indonesia tersebut seperti robot. Tapi itulah mengapa saya mengatakan hal yang juga mengesankan dari Jay adalah dia selalu memiliki disiplin di usia muda, ujar Tom Hye. Terkadang saya membuat lelucon kecil. Mungkin saya tidak mengatakannya kepada Jay, tapi terkadang saya mengatakan Jay itu seperti robot. Anda tahu karena dia sangat fokus. Tapi itulah mengapa dia mencapai apa yang dia capai, lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Indra Syafri dan Shin Tae-yong sepakat ini masalah lama yang terus menghantui timnas Indonesia. Meski sudah banyak perubahan, timnas Indonesia masih menghadapi masalah yang sama sejak dulu. Indra Syafri dan Shin Tae-yong akhirnya sepakat tentang isu besar ini. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar untuk timnas ini? Sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong pada tahun 2019 silam, timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan peningkatan performa. Ada banyak langkah berani yang sudah dilakukan Shin Tae-yong sejak pertama kali melatih timnas Indonesia. Dimulai dari melakukan regenerasi pemain di mana STY banyak memanggil pemain muda potensial untuk ia tempa mental dan fisiknya bersama timnas Indonesia. Sejumlah nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, sampai Rizky Ridho kini perlahan menjadi pilar-pilar penting di skuad timnas Indonesia di usia mereka yang masih sangat muda. Selain itu, kombinasi antara pemain naturalisasi dan lokal ramuan Shin Tae-yong terbukti berhasil. Alhasil, Shin Tae-yong pun berhasil membuat timnas Indonesia kembali menunjukkan tajinya di kancah sepak bola Asia. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia senior U-Strip 23 dan juga timnas U-Strip 20 lolos ke Piala Asia. Bahkan sampai saat ini, hal-hal mendasar yang menjadi kelemahan dari para pemain Indonesia kini sedikit demi sedikit masih dibenahi oleh Shin Tae-yong. Kita tahu jika sejak awal kedatangannya, Shin Tae-yong benar-benar menempa fisik dan juga mental dari para pemain Indonesia. Hal itu diungkap oleh pelatih timnas Indonesia kelompok umur Indra Syafri saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Indra Syafri menjelaskan kalau permasalahan dari pemain Indonesia adalah pada faktor fisik dan juga mental. Sehingga dua hal tersebutlah yang menjadi fokus utama Shin Tae-yong bersama dengan timnas Indonesia. Secara pribadi, pertama kali masuk Coach Shin Tae-yong di Indonesia, pelatih pertama yang ketemu dengan Shin Tae-yong adalah saya di Hotel Mulia waktu itu. Kita berdiskusi hampir setengah jam dan Coach Shin menanyakan kira-kira apa sih yang menjadi masalah sepak bola Indonesia terutama pemainnya, kata Indra Syafri. Saya menyampaikan satu, masalah fisik, yang kedua, masalah mental. Coach Shin pun sepakat. Dari awal penglihatan sampai setelah dia melatih setahun, dia yakin bahwa yang saya sampaikan itu yang menjadi permasalahan sepak bola Indonesia, fisik dan mental, lanjutnya. Indra Syafri berpandangan jika soal teknik dan skill, para pemain Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan pemain luar negeri. Maka dari itulah sejak awal kedatangannya ke Indonesia dan sampai sekarang dua faktor tadi yang menjadi fokus untuk dibenahi oleh Shin Tae-yong.
Sampai sekarang itulah yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong, meregenerasi para pemain dengan pola pikir yang baru dengan mental yang baru, ungkap Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, untuk mencapai performa puncak dari seorang atlet ada 4 faktor utama yang mendukung. Keempatnya yakni kekuatan fisik, mental, skill, dan kecerdasan taktikal. Untuk berprestasi atau top performance itu kan tidak hanya fisik, ada 4 hal: skill sepak bola, kemampuan taktikal, dan kecerdasan, kata Indra Syafri. 4 ini harus sama-sama kita bangun, fisik saja nggak cukup. Jadi antar 4 elemen ini, betul-betul 4-empatnya dibangun untuk menuju top performance dari seorang atlet, tutupnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. FIFA prediksi Marcelino Ferdinand akan bersinar lawan Australia dan Bahrain setelah gagal di Piala AFF 2024 meski Piala AFF 2024 berakhir dengan kekecewaan. Marcelino Ferdinand diprediksi akan tampil cemerlang di laga berikutnya. Apa yang membuat FIFA yakin ia akan bersinar saat menghadapi Australia dan Bahrain? Temukan prediksi dan harapan besar untuk masa depan Marcelino. FIFA memprediksi Marcelino Ferdinand akan bersinar saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain setelah sang wonderkid skuad Garuda itu gagal total di Piala AFF 2024. Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain inti di timnas Indonesia senior kembali dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menjadi pendongkrak performa skuad Garuda Muda di Piala AFF 2024. FIFA memprediksi Marcelino Ferdinand akan bersinar saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain setelah sang wonderkid skuad Garuda itu gagal total di Piala AFF 2024. Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain inti di timnas Indonesia senior kembali dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menjadi pendongkrak performa skuad Garuda Muda di Piala AFF 2024. Namun kehadiran gelandang serang milik Oxford United itu justru tidak memberikan kontribusi besar terhadap permainan timnas Indonesia yang notabene diperkuat pemain U-Strip 22 di ajang tersebut. Timnas Indonesia pun harus menelan pil pahit tersingkir lebih awal dari Piala AFF 2024 usai hanya finish di posisi ketiga klasemen grup B dengan catatan sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Bahkan, Marcelino Ferdinand harus di kartu merah saat skuad Garuda meraih hasil imbang 3-3 kontra Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12/12/2024. Dalam laga tersebut, pemain berusia 20 tahun itu kembali dipercaya bermain sejak awal pertandingan. Namun performa dari ex-pemain Persebaya Surabaya terbilang kurang memuaskan. Setelah gagal total di Piala AFF 2024, Marcelino Ferdinand justru diprediksi FIFA akan tampil gahar saat timnas Indonesia bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Dua pertandingan tersebut merupakan lanjutan dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang diikuti timnas Indonesia. Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka pada Maret 2025 dengan pertandingan tandang ke Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain, tulis FIFA dalam artikelnya. Magis dalam kurung keajaiban Marcelino di matchday 6 berarti ia pasti akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk bersinar lagi bagi skuad Garuda, imbuh FIFA.
Rupanya FIFA berani memprediksi seperti itu karena marceng sapaan akrab Marcelino Ferdinand menjadi bintang kemenangan penting timnas Indonesia atas Arab Saudi di laga sebelumnya. Marcelino Ferdinand mengantarkan skuad Garuda menang atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0 pada matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Keinginan mulia J. Itzes membangun panti asuhan dan sekolah untuk masyarakat Indonesia. J. Itzes bukan hanya sukses dalam karier, tetapi juga memiliki mimpi besar untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia. Apa yang membuatnya bertekad membangun panti asuhan dan sekolah? Temukan alasan di balik keinginan mulia ini. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes punya keinginan mulia untuk memberikan sesuatu untuk tanah air tercinta. Pemain 24 tahun tersebut sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia sejak Maret 2024 kontra Vietnam. Sejak saat itu, J. Itzes jadi sosok yang tak tergantikan di lini belakang skuad Garuda. Sebelum membela tim nasional, J. Itzes resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir 2023. Pemain 24 tahun tersebut memiliki darah Indonesia melalui jalur kakek dan nenek dari jalur ibu. Meski belum lama bergabung dengan skuad Garuda, J. Itzes sudah terikat sepenuhnya dengan Indonesia. Jujur saja hampir tidak semuanya, ujar J. Itzes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Tapi itu bagian besar dalam hidupku. Padahal aku dan Tom Haye, kami baru bermain sebentar dengan timnas. Tapi kami selalu punya koneksi dengan Indonesia. Dan apa yang saya katakan sebelumnya juga dengan keluarga saya, lanjutnya. J. Itzes berniat ingin memberi hal positif untuk Indonesia. Selain membela timnas Indonesia, dirinya punya niat mulia untuk berperan di luar sepak bola. J. Itzes berniat membangun panti asuhan atau sekolah di Indonesia. Sangat penting bagi saya untuk memberi kembali, ujar J. Itzes. Menurut pandangan saya, rasanya lingkarannya sudah lengkap untuk bermain untuk tim nasional dan berada di sana. Dan pada akhirnya saya ingin melakukan beberapa hal di luar sepak bola juga. Saya berbicara tentang kakek saya, dan dia tinggal di panti asuhan dan mungkin ini kejutan. Sebenarnya itu kejutan untuk nanti. Tapi pada akhirnya aku juga ingin memulai sesuatu di sana. Seperti panti asuhan atau semacamnya, sekolah, hal-hal seperti itu, lanjutnya. J. Itzes sejauh ini belum genap setahun membela timnas Indonesia. Namun dirinya hanya absen 2 kali sejak memenuhi syarat membela merah putih.